Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala haddatsana Umar bin Affan bin Iyad haddatsana Abi haddatsana Ahmad bin Syaqiq an-Nabillah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin aghayru min Allah wa min adli dzalika harama fawahisha wa ma ahadun habbu ilaihi al-maghdhu min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Umar bin Affan bin Iyas haddatsana Abi haddatsana Ahmad an Syaqiq an Abdillah qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghayru min Allah min ajli dzalika harrama al-fawahisha wa ma ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Umar bin Affan bin Iyas haddatsana Abi haddatsana Al-A'mash an Syaqiq an Abdillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika haramal fawahisha wa ma ahadun aba ilaihi al-madhu min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Umar bin Affan bin Iyas haddatsana Abi haddatsana Al-A'mash an Syaqiq an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika haramal fawahish wa ma ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Hafiz bin Riyad haddatsana Abi haddatsana Al-A'mash an Syaqiq an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika haramal fawahisha wa ma ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Umar bin Hafiz bin Iyas haddatsana Abi an A'mash an Syaqiq an Ibni Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghyaru min Allah illa haramal fawahisha wa ma ahadun habba ilaihi madhu min Allah. Hakim siqatun salihul hadis, dan dikatakan oleh Abu Zur'ah siqatun mustaqimul hadis. Maka dipuji juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal siqatun siqah min ajallin nas wa awsaqihim. Maka dia dari orang yang paling mulia dari manusia biasa dan paling siqah dari manusia muhaditsin biasa. Maka ini pujian Imam Ahmad dan Imam Abu Zur'ah. Mustaqimul hadis maknanya dia sangat kuat. Dan bahkan Ali Ibnul Madini memujinya siqatun sabtun, di atas dari derajat siqah. Kemudian di sini meriwayatkan dari sahabat Abdullah hakada an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan Abu Hurairah ma'ruf sering kita ulang. Maka dia Abu Hurairah, bagi yang baru datang, dia adalah namanya siapa ya Muhammad? Idan mungkin nas'al iyali. Indak ya Muhammad, Abu Hurairah masmuh. Mata'rif Abu Hurairah? Mata'rif ismuh? Allah musta'an. Indak ya Abdurrahman masmuh? Abdurrahman bin Sakhr. Min ay bilad? Al-Yaman. Min ay mantiqah? Min ay qabilah? Ad-Dawsi. Wa huwa fi martabah kam fil hifz min as-sahabah min al-mukthirin fi riwayatil athar. Dia ranking keberapa hadis?
الأولى. Ranking yang pertama. Ingat berapa hadisnya? Khamsa alaf Sabumi'ah wa arba'un hadisan. Dan di akhir puncak kejayaannya, di akhir dia menjadi apa? Akhir dari puncak jabatan dia menjadi apa? Menjadi Pak Jorong? Pak Jorong di Madinah? Iya. Aduh. Menjadi Amir Madinah. Amir maknanya gubernur, pemimpin besar di Madinah. Bayangkan, datang dari Yaman dalam keadaan miskin dan papa. Tidak datang kecuali ingin menulis hadis-hadis Nabi dan menghafalkan. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, bukan dari Hijaz, dari Yaman, dari negara yang jauh. Maka duduk, disebutkan di dalam hadis, Al-Muhajirun istaghalu bisafkil aswaq. Maka mereka sibuk dengan jual beli, Abu Bakar, Umar, Utsman, bisnis di pasar. Wal Ansar istaghalu fil basatin. Dan kelompok Ansar sibuk dengan tumur, pohon-pohon kurma mereka, bisnis besar. Adapun aku dalam keadaan perut lapar, fi batnihi jawamis sau-sau, perutnya berbunyi, ada burung-burungnya berkicau. Maka dalam keadaan kelaparan aku menulis hadis-hadis Nabi. Dan saking laparnya Abu Hurairah mengikat perutnya dengan batu-batu agar tidak masuk angin. Kalau tidak makan berjam-jam masuk angin apa tidak? Nah, begitupun di situ. Maka kadang-kadang dia pingsan karena kelaparan dan menghafal hadis Nabi. Maka ini perjuangan Abu Hurairah. Dan sekarang dia mendapatkan pahala yang mengalir. Pada malam ini di Masjid Muqbil Al-Wadi'i kita mendapatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Maka masuk kepada hadis Muslim dari Abi Hurairah juga, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi ihda salas. Dan dari 3 perkara itu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Jika mati Bani Adam akan terputus hubungannya dengan hari akhirat, tidak mengalir pahalanya karena sudah meninggal, kecuali orang-orang yang 3. Di antaranya mereka yang mempunyai ilmu. Maka Abu Hurairah di sini yang menyampaikan ilmu dari Nabi kita. Berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah, berarti dia mendapatkan pahala pada malam ini dari kita. Bagaimana di tempat masjid yang lain membaca hadis-hadis selain Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah, membaca Umdatul Ahkam dari Abi Hurairah, membaca Riyadhus Shalihin dari Abi Hurairah, membaca Bulughul Maram an Abi Hurairah, membaca Kutubus Sittah selain dari Al-Bukhari dan Muslim, membaca Abu Daud, membaca kitab-kitab yang lain an Abi Hurairah. Maka di sini Abu Hurairah mendapatkan pahala yang besar. Maka inilah keutamaan dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian kita masuk kepada matan hadis dan mana wajah pendalilan di sini. Disebutkan di dalam hadis, lamma khalaqallahu al-khalqa. Di saat Allah menciptakan al-khalq, dimutlakkan kalimat al-khalq adalah makhluk selain dirinya. Baik langit dan bumi, baik seluruh manusia dan jin, maka dinamakan al-khalq. Di saat Allah menciptakan selain dari dirinya, kataba fi kitabihi, maka Allah menulis di dalam kitabnya. Dan penulisan ini di dalam riwayat Allah memerintahkan qalam. Dikatakan uktub, maka wahai pena, tulislah semua yang ada. Dengan kalimat kun fayakun, jadilah apa yang terjadi. Wa huwa yaktubu ala nafsihi. Ini poin pendalilan. Bahwa Allah Jalla wa'ala menulis atas dirinya. Maka penetapan sifat nafs untuk Allah, dan ini manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah menyebutkan dirinya nafs, mempunyai jiwa. Wa huwa wad'un indahu alal ars. Dan kitab itu disimpan di sisinya di atas ars. Dan dari sifat Allah juga yang menjadi poin selain dari permasalahan nafs, dan poin pendalilan kita adalah nafs, adalah sifat rahmah bagi Allah dan sifat
marah bagi Allah. Inna rahmati taglibu ghadabi, bahwa rahmatku lebih luas dan lebih meliputi hamba-hambaku daripada kemurkaanku, dan Allah pun mempunyai kemurkaan. Maka di dalam hadis ini terdapat lebih dari sifat Allah. Pertama, sifat an-nafs, dan ini poin pendalilan kita. Di dalam bab Sahih Al-Bukhari mana wajah dari bab dan terjemah ucapan wa huwa yaktubu ala nafsihi, maka atas dirinya, atas jiwanya. Dan juga sifat rahmah, inna rahmati, rahmah diidhafahkan kepada Allah, maka rahmatku. Dan juga sifat ghadabi, kemurkaan Allah. Allah mempunyai sifat murka. Maka jika dijadikan pertanyaan di sini, kenapa Allah mempunyai sifat rahmah dan di sisi lain juga menyebutkan sifat kemurkaan? Maka agar lebih lengkap sifat mulia. Sifat mulia itu tidak mesti sifat-sifat yang lembut. Seperti kita misalnya mensifati ustadz kita. Ustadz kita itu misalnya lembut ya. Tiap bicara dia lemah lembut. Dan juga sering tersenyum. Kemudian menyifatkan hanya kelembutan saja. Tidak disifatkan bagaimana kegagahan, kegarangan kepada orang-orang yang mendoliminya. Maka ini tidak sempurna. Namun lebih sempurna juga menyifatkan dan dia sangat marah kepada musuh-musuhnya dari kelompok ahlul bid'ah ataupun kepada orang-orang yang mendoliminya. Maka ini sifat yang baik. Dia murka. Menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk membela diri dan sebagainya. Maka begitupun Allah disifatkan pemberi rizki ar-razzaq, yarzuqu may yasha, dan Allah disifatkan maha pemurah, rahmah, dan disifatkan juga pemarah, ghadab. Maknanya Allah mempunyai sifat marah. Maka di sini untuk lebih memberikan sifat-sifat yang mulia juga Allah maknanya tidak lemah. Sehingga makhluk-makhluknya yang berbuat kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, itu pun bisa dilumatkan oleh Allah. Karena Allah maha kuasa atas mereka. Sehingga sifat-sifat seperti Allah maha murka, as-sukh, dan Allah maha marah, pemarah. Seperti di sini. Dan di ayat Al-Quran, ghadiballahu alaihim dan sebagainya, menandakan bahwa Allah juga mempunyai sifat membalas dan sekuat-kuatnya balasan. Maka di Al-Quran disebutkan innallaha syadidul iqab, sungguhnya balasan Allah sangatlah pedih. Maka ini menunjukkan kekuatan Allah, bukan hanya sifatnya baik, sifatnya lemah lembut, tapi di sisi lain bisa bersifat kuat, lebih kuat kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepadanya. Maka di sisi lain terdapat dua sifat selain daripada nafs. Dan sifat apa lagi? Sifat khalaqa, bahwa Allah yang menciptakan. Maka al-khalaq pun dari sifat Allah di dalam hadis ini. Maka Allah menciptakan segala sesuatu. Dan telah kita lewati sifat Allah dalam penciptaan itu dinamakan fitru. Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang belum pernah ada. Fatara as-samawati wal ard. Allah menciptakan langit yang bumi yang belum pernah ada. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Kebetulan mati lampu. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.